Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan soleha, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Ibu. Pada kesempatan ini kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang masih akan kita bahas adalah tentang wawancara. Seperti telah kalian ketahui sebelumnya dan kita sudah bahas sebelumnya, bahwa wawancara adalah kegiatan untuk menemukan informasi. Dan dalam kegiatan wawancara itu harus ada pewawancara dan juga narasumber. Sebelum kita melakukan kegiatan wawancara, ya seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwa kita harus terlebih dahulu menentukan tema yang akan kita tentukan informasi ketika kita mengajukan pertanyaan ya. Jadi yang pertama kita tentukan tema, kemudian kita membuat atau menyusun daftar pertanyaan yang nanti akan kita ajukan kepada narasumber. Kemudian ketika kita melakukan wawancara, kita juga terlebih dahulu harus menentukan siapa narasumber yang akan kita mintai atau kita minta informasinya terkait dengan tema yang sudah kita tentukan sebelumnya ya. Bicara tentang wawancara, tadi dikatakan harus ada pewawancara dan juga narasumber. Pewawancara itu adalah orang yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber, dan narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada pewawancara. Kemudian bicara tentang daftar pertanyaan yang kita buat untuk nantinya akan kita ajukan kepada narasumber, itu harus berdasarkan kata tanya. Ada beberapa kata tanya yang bisa kita buat menjadi kalimat pertanyaan. Nah, macam-macam kata tanya tersebut adalah apa, siapa, kemudian kapan, mengapa, dan bagaimana. Masing-masing kata tanya tersebut memiliki fungsi sendiri-sendiri ya. Misalnya apa ini bisa digunakan untuk mengajukan pertanyaan apa sih yang ingin atau peristiwa yang terjadi itu apa. Kemudian siapakah tokoh yang ada dalam cerita ya. Kemudian kapan adalah pertanyaan atau kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Kemudian mengapa adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab terjadinya suatu peristiwa. Kemudian bagaimana adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan satu cara ya, atau mengapa peristiwa tersebut terjadi, bagaimana bisa terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian wawancara, hasil wawancara itu ketika kita sudah selesai melakukan kegiatan wawancara, kita bisa menuliskan informasi-informasi yang sudah diberikan oleh narasumber. Kita tuliskan dalam bentuk rangkuman. Kemudian setelah itu kita buatkan laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara bisa kita tuliskan dengan menggunakan kata-kata baku, kemudian juga menggunakan kalimat yang mudah dipahami, mudah dimengerti, dan juga menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ya, kemudian dalam menyajikan informasi dari teks itu bisa juga dalam bentuk peta pikiran ya. Kemudian peta pikiran yang kita buat ini tentunya mengandung unsur-unsur cerita ya. Seperti tadi sudah Ibu jelaskan ya. Jadi ada unsur-unsur ceritanya, misalnya seperti siapa tokoh-tokohnya yang ada dalam cerita tersebut ya. Kemudian juga alur ceritanya seperti apa, kemudian latar dari cerita tersebut ya, kemudian juga watak dari tokoh tersebut ya, apakah wataknya atau watak dari penokohan ya, itu pun harus kita perhatikan. Apakah misalnya
wataknya ada yang antagonis atau protagonis atau tritagonis ya. Kemudian juga alurnya ada alur mundur, ada alur maju, dan juga ada alur campuran. Kemudian juga latarnya. Latar di sini ini lebih kepada situasi dan kondisi di mana peristiwa itu terjadi. Ya. Kemudian juga pesan dan atau amanat dari cerita yang kita baca dari suatu teks atau misalnya cerita atau dongeng ya. Jadi ini pesannya atau amanatnya yang dari cerita yang kita baca tersebut. Kemudian nanti kita sajikan dalam bentuk peta pikiran ya. Kemudian hasil wawancara selain bisa kita sajikan dalam bentuk peta pikiran, kita juga bisa menyajikannya dalam bentuk tabel ya. Anak-anak tentunya sudah tahu tabel itu seperti apa sih. Nah, kita bisa menuliskan jawaban dari narasumber, informasi-informasi dari narasumber, kita catat informasi-informasinya, kemudian kita menggunakan kata-kata baku dan juga kalimat efektif, kalimat yang mudah dimengerti, kemudian supaya memudahkan pembaca untuk memahami tema dari cerita yang kita bicarakan, kita bisa menyampaikannya juga dalam bentuk tabel. Kemudian menulis cerita sesuai gambar ya. Nah, kita juga bisa menuliskan cerita berdasarkan gambar yang kita amati dengan cermat, dengan baik. Jadi ada cerita yang disajikan dalam bentuk tulisan, ada juga cerita yang disajikan dalam bentuk gambar. Nah, untuk bisa memahami cerita yang disajikan dalam bentuk gambar, kita harus mengamati dengan cermat gambar-gambar yang ada. Kemudian kita rangkaikan gambar-gambar tersebut sesuai dengan alurnya. Baru kemudian kita bisa menuliskan cerita bergambar tersebut secara runtut sesuai dengan alur yang ada, ya, alur yang sesungguhnya. Kemudian bicara tentang unsur-unsur dalam cerita, tadi kan sudah kita bahas ya. Salah satunya adalah penokohan pada dongeng ya. Jadi dalam dongeng itu ada yang namanya tokoh ya. Tokoh udah termasuk dengan sikapnya atau wataknya ya. Siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam dongeng tersebut beserta wataknya atau sifat dan sikapnya seperti apa, itu pun harus kita perhatikan dengan baik supaya kita bisa, ketika kita bisa memahami penokohan dalam cerita tersebut, ini akan memudahkan kita ketika kita akan memperagakan sifat atau sikap dari tokoh tersebut ya. Jadi kita harus pahami dulu sifat dan sikap dari tokoh tersebut, baru kita nanti akan mudah dalam memperagakan penokohannya. Kemudian masih bicara tentang dongeng ya atau cerita. Dalam membuat gambar cerita dari dongeng yang kita dengar itu harus bagaimana? Jadi ketika kita akan membuat gambar cerita dari dongeng yang kita dengar, kita harus menceritakan menyimak dongeng dengan sebaik-baiknya. Kita simak dongeng dengan sebaik-baiknya, kemudian baru kita bisa menuliskan informasi-informasi berdasarkan unsur-unsur dongeng tersebut. Ya, setelah kita simak dengan baik, kemudian kita tuliskan unsur-unsurnya, baik itu tokohnya, wataknya, ya, kemudian juga alur ceritanya, kemudian juga pesan dan amanatnya. Nah, kemudian latarnya ya. Kemudian berdasarkan unsur-unsur tersebut baru kemudian kita bisa membuat gambarnya ya. Kita membuat gambarnya yang tentunya gambarnya tersebut harus berdasarkan alur cerita yang ada, sehingga kita bisa ceritakan berdasarkan atau menggunakan gambar ya. Jadi kita bisa buat gambarnya. Tentunya tadi harus menyimak dulu dongeng yang kita dengar dengan secermat mungkin. Mungkin itu saja anak-anak materi yang kita bahas, masih tentang wawancara, jangan lupa ya. Dan untuk tugasnya nanti anak-anak bisa mengerjakan di halaman 194 ya.
latihan soal subtema 4. Nanti anak-anak kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5. Kerjakan dengan baik. Itu saja dari Ibu. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dengan baik. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus.